Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu mau menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di antaranya yang pertama adalah konsentrasi zat. Nah, konsentrasi zat itu adalah kepekatan dari suatu larutan. Nah, konsentrasi itu bisa dinyatakan dalam berbagai satuan seperti mol, molaritas, molalitas, normalitas, nanti ada ppm lagi kan, ada banyak. Tapi untuk saat ini kita fokus pada molaritas. Nah, untuk perhitungannya bisa nanti kalian dilihat di modulnya, dan kalau misalnya kurang paham nanti akan Ibu jelaskan lagi ketika kita luring. Mungkin kita ada luring sekali lagi ya. Nah, gimana sih pengaruh konsentrasi zat itu terhadap laju reaksi? Kalau molaritas, molaritas itu satuan dari konsentrasi ya, Nak. Kalau nilai molaritas suatu larutan tinggi, artinya konsentrasi yang dimiliki juga besar. Intinya kalau dia konsentrasinya besar, maka larutannya itu makin pekat, dan kalau larutannya makin pekat, maka laju reaksinya juga semakin cepat. Intinya konsentrasi dan laju reaksi itu berbanding lurus. Kalau konsentrasi tinggi, konsentrasinya besar, laju reaksi juga akan semakin cepat. Namun sebaliknya, kalau konsentrasinya kecil, maka laju reaksi juga akan lambat. Oke, sekarang kita lanjut yang pengaruh dari suhu. Nah, kalau suhu ini kalian udah pasti tahu lah ya, Nak. Kalau misalnya kalian mau melarutkan, ini contohnya kan kopi ya. Jadi kalau kalian melarutkan kopi dengan air panas sama air dingin, mana yang lebih cepat? Pasti yang lebih cepat dengan air panas kan? Kan melarutkan kopi dengan yang lebih cepat itu dengan air panas dibandingkan dengan air dingin. Nah, di situ juga bisa kita ketahui bahwa semakin tinggi suhu maka laju reaksi juga semakin cepat. Jadi bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ya seperti kopi ini tadi. Kalau kita buat kopi pakai air dingin pasti lambat kan kopinya larut, tapi kalau dengan air panas kopinya akan larut dengan cepat. Itu artinya suhu dengan laju reaksi dia berbanding lurus juga. Semakin tinggi suhu maka laju reaksi juga semakin cepat. Sebaliknya jika semakin rendah suhunya maka laju reaksi juga semakin lambat gitu ya, Nak. Jadi kalau misalnya kalian nggak ingat gitu pengaruhnya, ya kalian aplikasikan aja kan kehidupan sehari-hari seperti kopi ini tadi, atau buat teh manis, melarutkan gula kan gitu ya, kan lebih cepat dengan air panas daripada dengan air dingin. Itu dengan suhu. Nah, yang ketiga itu mengenai luas permukaan bidang sentuh. Ingat ya, luas permukaan bidang sentuh bukan bentuknya dia yang besar atau kecil, tapi kalau dia bentuknya besar, oh berarti dia luas permukaannya lebih besar, berarti dia laju reaksinya juga semakin cepat. Bukan dari bentuk luarannya yang kalian lihat ya, Nak. Bukan maksudnya kalau dia bentuknya besar berarti laju reaksinya juga besar. Kalau dia bentuknya kecil maka laju reaksinya juga kecil. Bukan seperti itu, tapi dia lebih ke luas permukaan bidang sentuh. Contohnya seperti ini. Ini kan kalian daging ya, daging yang dipotong besar atau belum kalian potong-potong lah, sama kalian sama daging yang dipotong kecil-kecil, mana yang lebih cepat matang? Pasti yang dipotong kecil-kecil kan. Nah, di sini daging yang dipotong kecil itu luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar. Ingat ya, daging yang dipotong lebih kecil itu luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar, sehingga laju reaksinya juga semakin cepat. Nah, tapi kalau dia daging yang masih gini, luas permukaan bidang sentuhnya kecil tuh ya, Nak. Jadi bukan dilihat dari ukuran bentuknya, bentuknya besar berarti laju reaksinya besar, bukan, tapi dia dilihat dari luas permukaan bidang sentuhnya. Jadi intinya gini, nggak usah daging juga ya, selain daging bisa kalau misalnya masak sop, kentang yang dipotong, kentang yang masih bulat-bulat kalau dimasak itu kan lebih susah matang daripada kentang yang dipotong kecil-kecil, itu lebih cepat matang. Nah, intinya kentang yang dipotong kecil-kecil itu luas permukaan bidang sentuhnya lebih besar daripada kentang yang belum dipotong yang masih dalam bentuk bulatan.
Ingat ya nak, luas permukaan bidang sentuhnya, bukan dari bentuknya gitu ya. Nah jadi di sini ada luas permukaan bidang sentuh itu adalah luas permukaan zat-zat bereaksi yang bersentuhan untuk menghasilkan reaksi. Jadi intinya semakin kecil suatu materi, luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin besar sehingga reaksi akan lebih cepat berlangsung. Jadi dia bentuknya semakin kecil, luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin besar gitu ya. Nanti ada ininya, ada ilustrasinya. Nanti setelah video ini kalian lihat gimana dia ilustrasi yang terakhir. Nanti di video ilustrasinya itu ada satu tambahan lagi, yaitu tekanan. Nanti kalian perhatikan apa pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Nah ini faktor yang keempat adalah katalis. Katalis itu bisa mempercepat laju reaksi. Katalis zat yang mampu mempengaruhi laju reaksi. Nah, dia mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nanti kalian lihat gimana cara kerja katalis mempercepat laju reaksi itu di halaman selanjutnya ya, di modul kalian. Nah, di sini ada ilustrasinya. Katalis itu apa sih? Jadi katalis itu zat yang mempercepat laju reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Maka dibilang katalis akan ikut bereaksi, tapi di akhir proses katalis itu akan terpisah kembali. Jadi contohnya itu seperti mak comblang. Inilah katalis. Dia mempertemukan antara si cewek dengan si cowok. Nah, mempercepat reaksi kan? Tapi setelah mereka menikah, nah katalisnya udah bye-bye gitu dia. Nah, jadi katalis ini dia mempercepat laju reaksi tapi dia tidak ikut bereaksi. Gimana kalau dia ikut bereaksi? Misalnya dia yang mak comblangin, biasa kan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam dunia per anak mudaan, dia sok mak comblangin si cewek sama si cowok. Rupanya nanti misalnya nih katalisnya misalnya cewek ya, dia sok-sok nyomblangin si cewek sama si cowok, rupanya nanti dia yang suka sama ini kan gitu ya. Itu bukan katalis ya. Jadi kalau katalis itu dia mempercepat laju reaksi tapi dia tidak ikut bereaksi gitu ya. Nah bisa nggak kalian kasih contoh selain ini katalis itu apa sih yang terjadi di dalam kehidupan kalian? Yang selain mak comblang inilah, apalah contohnya katalis itu yang sering kalian temuin gitu. Coba dijawab ya di kolom, di grup aja gitu ya. Kalau kalian jawab berarti kalian udah lihat video dari ibu. Oke ya, nanti setelah ini kalian lihat ilustrasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ibu jelaskan sebelumnya ya.